Nah ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Elior Talk. Kali ini Elior Talk mau ngobrol-ngobrol bareng. Di Elior Talk yang ketiga ini kita mau bahas dengan tema yang seru banget nih. How to handle outdoor wedding in rainy season. Halo teman-teman yang baru join. Oke, teman-teman, hari ini tuh seru banget loh, karena kita akan kedatangan tamu spesial, wedding organizer, one of the best wedding organizer di Bandung. Nah, sambil nunggu wedding organizernya masuk, aku juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya ya. Oh iya, di bulan suci Ramadan ini, Elior tuh spesial banget. Kita bikin satu kreasi yang unik, yaitu hampers lebaran. Untuk teman-teman semua yang mungkin mau kirim-kirim tanda kasih buat keluarga, buat saudara-saudara, buat rekan kerja atau rekan bisnis, bisa juga bisa juga beli hampers ini, karena hampersnya tuh keren banget deh menurut aku. Selain harganya itu sangat-sangat terjangkau, isinya juga menurut aku itu worth it banget ya, dengan harga segitu, dengan kualitasnya bagus banget. Kalian bisa lihat langsung detailnya di post di feednya IG Elior. Nanti bisa tanya-tanya juga ya langsung di sana. Oke, kita tunggu bride organizer sebentar ya. Halo Kak Ji. Halo Ner. Apa kabar Kak? Sehat-sehat? Sehat kebetulan. Nggak kenapa-kenapa, di rumah terus. Udah berapa lama ini? Gimana kamu? Baik, baik banget. Kita juga work from home. Jadi masih bisa berjalan lah semuanya di rumah. Sama-sama lah ya semuanya. Ya, kenapa Ner? Aku mau memperkenalkan, ini teman-teman, ini with one of the best wedding organizer di Bandung. Perkenalkan siapa namanya kok? Oke, thank you Ner ya. Nama saya Aji, saya dari Pride Organizer. Kebetulan udah banyak banget bareng sama Nerissa sih kebetulan. Ya, one of the best outdoor decoration juga nih Elior nih. Amin. Gimana kok Aku pengen tanya nih, kalau Pride Organizer nih berapa orang sih kok timnya? Kita tim sih kalau internal sih ada beberapa orang ya, mostly sekitar 5 orang 6 orangan. Nah tapi kalau eksternal sih di hari H sih don't worry lah, kita selalu biasanya turun nyesuaiin sama kebutuhan sih. Nanti dari di hari H sendiri klien tuh butuh berapa orang dan lain-lainnya, kita pasti lihat dari requirement-nya sih gitu. Jadi soal itu udah itu rahasia dari kita aja, yang penting semuanya beres. Oke, siap. Kalau Kak Aji, kalau Pride itu handle wedding di kota mana aja kok? Di Bandung aja atau bisa keluar kota juga? Oke, kalau kita sih mostly memang main camp kita di Bandung. Nah, karena memang banyak handle, kebetulan banyak kenal sama Erisa kan outdoor juga ya. Nah, ya, venue outdoor kan banyak banget di Bandung sih, jadi ya kita main camp sebetulnya di sini. Tapi nggak mengharuskan kita harus selalu di Bandung kok. Kalau mau pakai jasa dari Pride, kita bisa kemana-mana kok. Sanggup mau dibawa kemana aja, keluar negeri juga sanggup, kalau asal ada akomodasi transportnya aja. Ikut ya kok kalau keluar negeri, Elior juga. Sanggup sama-sama lah ya. Iya, siap. Kok kalau Pride ini udah berapa lama kok di dunia wedding?
Banyak yang penasaran nih. Oke, Pride sendiri sebetulnya umur sih udah 9 tahun. Kita dari 2011. Cuman kebetulan kita banyak mulai keluarnya tuh mungkin di sekitaran 2014 sampai 2016-an sih. Mungkin mulai dikenal sama orang-orang sedikit-sedikit. Ya sampai ke sekarang kebetulan gitu. Nah, balik lagi juga kan kalau dari Elior sendiri. Nah, Elior sendiri deket-deket nih umurnya setahu saya. Tapi udah kenceng sampai sekarang. Aduh, amin kok. Kalau Elliot sih deket-deket juga sih kok, cuman lebih terlahir lebih lama terakhir lebih lama daripada Pride. Oh, kita gitu. di kita startnya di 2014 juga, tapi untuk wedding 2016 sama tuh ya kok ya. Mirip-mirip ya. Kita kakak beradik. Kok Aji, Kenapa, Nep? hari ini kita mau bahas Elior Talk sesi ketiga ini kita mau bahas judulnya itu temanya How to Handle Outdoor Wedding in Rainy Season. Nah ini seru nih Tricky ya, tricky ya. Karena apa kok? Karena ini di dunia perweddingan gitu ya kok, khususnya di Elior karena kan Elior pedangnya outdoor wedding spesialisnya. Nah di bulan musim pandemi ini kan dia datang di sekitar bulan 3 bulan 4 nih kok, mulai musim kemarau. Nah itu di mana biasanya tuh kalau wedding orang kalau di outdoor biasanya carinya di tengah tahun kok biar aman nggak hujan gitu. Nah tapi karena pandemi ini berjalan, kemudian kita mau nggak mau ya harus undur yang weddingnya bulan 3 ke belakang ini akan diundur ke bulan-bulan berber gitu ya. Belakang ya semuanya, numpuk ya, semua di belakang. Aja mungkin pada kosong di belakang, sekarang penuh di belakang ya. Nah itu mungkin sebagian ada yang resah gitu kok. Aduh gimana ya, aku mau undur wedding tapi udah sengaja dari jauh-jauh hari undur di tengah tahun, tapi sekarang harus dimundurin. Gimana itu mengikuti bulan hujan gitu kok. Jadi hari ini kita mau bahas tentang itu. Good, oke sih. Kalau terakhir kali kok Aji weddingnya di mana kok? Handle wedding di mana terakhir kali? Terakhir kali sih kita indoor, outdoor terakhir kebetulan kemarin di Januari sih. Cuman kalau kemarin terakhir Januari itu di Gedung Putih. Bareng juga kalau nggak salah kok. Oh iya bareng sama kamu itu ya. Februari ada sekali lagi, sorry. Februari ada satu lagi terakhir. Februari akhir ada. Ya. Oke. Ya, gimana tuh kok? Aman tapi? Aman sih, ya banyak berkat juga kali. Semua orang banyak yang doain di sana. Tamu-tamu juga istilahnya sih. Kalau yang bareng sama Elior sih kalau nggak salah kan Januari ya. Nah itu Januari emang kita sempat ngalamin hujan sedikit sih. Waktu sore kebetulan itu udah mau kita ke arah jam 6. Nah itu masa kita ada dapat gerimis sedikit gitu. Ya mungkin kalau orang bilang sih biasanya sih kan kalau ada hujan pas lagi meritan biasanya ada berkat lah ya, ada berkatnya katanya. Ya cuman ya kita selalu siap sih sama planning semuanya, dan kebetulan juga kemarin karena banyak yang doa mungkin ya jadinya hujannya emang nggak gede juga sih. Kita sampai masih bisa ngelakuin semua acara-acaranya lancar, semuanya sampai ke belakang. Pengantinnya juga happy semuanya. Tamu-tamu juga nggak ada yang komplain, nggak ada yang kehujanan, nggak ada apa. Karena ya semuanya udah prepare. Kita udah prepare bareng kan ya Ner ya, untuk semuanya dari tenda dan lain-lain. Jadi aman kok semuanya. Itu pengalaman yang selalu asik kok kalau kita nggak handle wedding outdoor. Selain tantangan, emang suasana sih ya, suasana kan selalu lebih intimate gitu, terus lihat lampu-lampu gitu. Nah itu sih kadang bikin orang ngerasa lebih cozy kalau kita misalkan datang ke weddingan yang outdoor sih gitu. Iya betul kok, betul seru banget. Nah kalau kira-kira menurut Koko apa kesulitan arrange outdoor wedding di outdoor, apa sih kesulitannya? Arrange wedding di outdoor tuh tricky sih sebetulnya. Kita harus banyak mikirin banyak faktor ya. Karena kan kalau di indoor kan sebetulnya kita udah nyaman, AC, temperatur udara, angin, sampaikan ke cuaca semuanya kan udah enak di sana. Nah tapi kalau di outdoor kan
itu hal yang nggak pernah bisa kita duga gitu. Dari yang awal-awalnya lancar dari jam 4 sore, jam 5 sore, tau-taunya jam 6 nggak lama ada gerimis. Nah, kita kan nggak kita preparein dulu semuanya, planningannya, terutama dari dekorasi juga kan kita selalu koordinasian ya. Apa yang harus kita siapin dulu gitu, apa yang harus selalu ada, jangan sampai nanti ketika misalkan kita ngelakuin plan B atau sampai plan C dan lain-lain, kita aja tiba-tiba kaget dan kelimpungan. Ya, gitu. betul. Nah, jadi biasanya sih kalau misalkan dari wedding outdoor sih, pasti kita harus perhatiin yang pertama tadi sih, ada tempat untuk berteduh. At least setidaknya untuk tamu, sama untuk makanan, sama untuk musik entertainment. Kenapa? Ya, Karena hal-hal itu nggak mungkin bisa kita tiba-tiba rubah. Tiba-tiba, nanti musiknya pindah ya ke dalam. Nah, sedangkan kita kan harus setting sound system. Setting sound system sendiri nggak pernah sebentar. Itu bisa takes time 3-4 jam. Belum nanti kita harus tes suaranya gitu kan. Jadi semuanya udah harus bisa siap, walaupun nanti kita tiba-tiba pindah lokasi, kita tiba-tiba pindah ke acaranya kemana, kita at least semuanya mau musik, mau MC, mau semua elemen, semuanya tetap masih bisa berjalan. Ya, terutama mungkin kalau dari segi klien sih, segi pengantin, pasti inginnya kan tamu-tamunya nyaman, keluarganya nyaman. Nah, itu juga pasti akan kita perhatiin sih. So far sih memang faktor-faktor eksternal itu sih yang memang harus kita perhatiin selalu sih. Gitu, kalau dari kita. Nah, pengen tahu juga nih dari yang ahlinya dekor. Biasanya apa sih nih yang biasanya yang harus diperhatiin? Coba. Dari pengalaman sih aja sih kok sama yang Koko ngobrolin tadi gitu kan. Pasti kita sediain tempat untuk berteduh, di mana kalau misalkan hujan itu terjadi, semua acara masih bisa berlangsung seperti yang tadi Koko itu sebutin sih, kayak untuk musik, makanan, semua juga harus di tempat yang aman gitu. Karena hujan kan kita nggak bisa ngatur ya kok ya, Tuhan yang ngasih. Mau doa mau puasa gimana juga susah kadang. Kita harus well prepare. Apapun yang terjadi pas lagi hari H itu kita udah nggak akan kelabakan, pengantin juga nggak akan kelabakan karena kita tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Betul. Nah, cuman guys, satu yang gue benar-benar salut sih mungkin ya selama ini kita kerja bareng ya sama Elior sih. Elior tuh satu-satunya so far selalu pengalaman gue dekorasi yang berani nyalain lampu kalau hujan. Waduh. Itu sih, itu yang gue salut sih. Karena yang lain lampu ya, lampu surrounding, lampu untuk area tengah dan lain-lain semuanya sih biasanya sih kita nggak pernah ragu sih kalau sama Elior. Mereka selalu cek semuanya, lampu pasti selalu nyala karena kadang kita pernah ngalamin juga beberapa dekorasi yang memang ketika kita mulai hujan ya lampu mau nggak mau harus dimatiin karena takutnya nanti konslet dan lain-lain kan, itu urusannya memang lebih panjang lagi gitu. Tapi Elior sih salut lah, mereka selalu perhatiin untuk faktor-faktor tersebut. Jadi intinya aman selalu lah kalau outdoor wedding sama Elior. Satu lagi juga, mereka kadang nyiapin kolak angin sama syal loh. Even sampai anti repellent ya? Mosquito repellent ya? Iya betul. Karena kalau di outdoor ya itulah tantangannya kok ya. Udara dingin. Kadang mungkin ada nyamuk ya kalau suasananya hutan-hutan gitu. Request lah sekalian tambahin aja banyakin payungnya, Mer. Boleh. Oke kok. Nah ini aku mau nanya nih. Kalau menurut Koko ya, ini apa sih kelebihannya wedding outdoor dibandingkan wedding di indoor? Wedding outdoor, coba kalau misalkan kita bayangin nih kita datang nih ke wedding outdoor, pasti orang kadang datang ngerasanya nature ya, mungkin karena kita kebanyakan hidupnya di kota gitu ya, ngelihatnya landscape terus, ngelihatnya bangunan terus dan lain-lain. Ketika kita ngelihat wedding outdoor tuh kadang ada rasa yang berbeda sih. Ketika ya warm, cozy-nya gitu kan. Terus
intimate sih yang terutama, karena kadang mau gimana pun pencahayaan kalau warm light ya kayak kuning tuh emang kadang-kadang bikin kita suasananya ngerasanya lebih nyaman. Hangat, That's why kan sama. Starbucks, coffee shop semuanya rata-rata warm light kuning kan gitu. Nah, ya itu sih kadang yang bikin orang ngerasa saya pengennya wedding outdoor sih gitu. Apalagi kadang kalau di outdoor tuh kan cuacanya juga romantis ya, dingin. Orang tuh Ya, ngerasa betul. kayak ya pengennya memang berbeda sih, apalagi mungkin mostly yang banyaknya hidup di kota. Mereka ngerasanya ya ini satu hal yang saya inginkan mungkin. Ya Ya, memang sih tren outdoor wedding memang udah lama, tapi mau sampai kapanpun juga kayaknya nggak akan pernah padam sih kalau ini sih, karena selalu akan ada peminatnya ya gitu. betul. Apalagi kalau aku sih kok merasakan ya, kalau ini di outdoor itu mau tamu kita 100, 200, 500, 1000, bahkan sampai yang di Gedung Putih ada klien yang 2000 orang pun itu tuh kesannya tetap dapat gitu, intimate, hangat, kayak orang tuh lagi datang ke pernikahan di halaman rumah gitu ya, lebih homey kayak gitu. Kayak gitu Emang sih kok. Terus hmm, gimana apa kok? sok lanjut. Nah, udah gitu, yang menurut aku kelebihannya wedding outdoor itu klien pengantin punya dua dua suasana kok. Jadi biasanya kan kita mulai di sore hari ya untuk resepsi. Ya waktu dia grand entrance itu apa suasananya ya fotografer juga mengambil suasananya tuh lagi cerah gitu, lagi masih Iya. hijau, bahkan kadang lagi matahari tenggelam gitu ya kok ya, terbenam gitu kan, lalu dia dapat dua suasana malamnya pas lagi begitu gelap langsung lampu-lampu nyala itu suasana yang berbeda gitu kan kok. Banget sih. Makanya kadang matahari terbenam tuh faktornya lumayan sih. Sun kiss kan sebetulnya orang banyak banget yang dapat foto bagus kalau lagi kena terpaan cahaya matahari, entah lagi sunrise atau sunset. Nah itu yang kadang dikejar orang juga sih memang gitu. That's why ya seperti yang saya bilang sih tadi, kita bisa dapat dua suasana juga. Orang dapat variasi fotonya lebih banyak gitu kan. Ya, Fotografer juga kadang lebih seneng gitu karena mereka dapat momen-momennya, dapat situasinya tuh nggak akan sama, nggak monoton. Nanti nah, isi di albumnya rata-rata akan lebih banyak sih pasti nanti dari untuk kliennya sendiri gitu. jadi banyak ya pengalaman ya kok ya yang berbeda-beda gitu. Kalau Iya, selalu setiap outdoor wedding walaupun kadang pakemnya mungkin mirip, pengalamannya tuh kadang pas beda-beda gitu. beda-beda ya. Beda-beda banget. Ada yang kita pernah waktu itu bareng juga ya Ner, waktu Desember hujannya gede, terus ada banyak laron waktu itu. Nantilah kita cerita. Bikin apa ya alam itu. Iya, betul. Aku kalau klien banyaknya tuh ngomong gini kok. Kalau wedding di Bandung, outdoor wedding kenapa sih milihnya di Bandung selain di Bali gitu ya? Karena udaranya tuh segar gitu kok. Sementara kalau kita di Jakarta udaranya panas gitu kan kok, malam-malam juga masih panas. Iya, Kamu betul. tuh jadi perlu tambah aspek. Kalau di Bandung itu udaranya segar gitu kan. Kalau enak lah gitu, segar, nyaman, sampai kayaknya ini aku ada satu klien, ada beberapa klien sih dari luar negeri kok datang ke Bandung sengaja untuk mengejar outdoor wedding dengan udara yang segar di Bandung. Oh ya? Ya, Oh iya, betul. Kita juga pernah kan punya klien Singapura ya waktu itu kan bareng tahun lalu. waktu itu di Pine Hill ya kok ya, di hutan Betul. itu. Jadi mereka bawa semua itu waktu itu sekitar 150 orang ya. Semuanya Ya. dibawa keluarganya, teman-teman deketnya dibawa semua dari Singapura. Tuh luar biasa banget ya sampai segitunya. 2 kali loh, inget nggak? Sekali yang itu 150, sekali lagi yang cuma 20 orang. Oh iya. Singapura juga ya itu ya. Iya, Singapura juga sama. Seru banget ya segitunya gitu kan. Makanya bersyukur buat kita orang Indonesia yang ada di suasana Katulistiwa ini.
bersyukur banget gitu kan lain juga ya dibanding Ya, masih bisa diburu juga. Mungkin sekarang kita banyaknya selain orang Bandung sendiri juga orang Jakarta, banyak yang daerah sekitaran Bandung pada ingin outdoor wedding mungkin ke Bandung gitu, sampai dikejar ke luar negeri juga kan ya. Gitu. Jadi sekarang Bandung nggak kalah lah sama Bali. Ya. Teman-teman yang mau wedding di kan di kontak Elior Design. Di kontak juga Pride-nya boleh. Kita bisa bikin paket bareng. Kalau belum WO juga bisa dibantu nih. Karena menurut aku kalau luar kota Bandung ya pengantinnya WO itu sangat penting karena nggak tahu apa-apa ya. Kalau referensi dari keluarga pakai vendornya ini. Cuman kan kalau kita di luar kota nggak tahu kan. Kalau kita WO kita bisa tanya segala hal mengenai transportasi, terus hotel segala macam gitu ya untuk menyediakan. Oke. Terus ini kok aku penasaran sih faktor apa aja sih yang harus diperhatikan gitu buat arrange outdoor wedding kalau misalkan dari sudut pandang wedding organizer. Oke, dari sisi WO sih mau pilih nih mau arrange di outdoor apa indoor gitu. Terus perhatikan untuk bisa memutuskan ya udah deh gue outdoor. Oke, so far sih pertama mungkin balik lagi selera ya, selera pengantin pengennya kemana dulu gitu, mau outdoor atau indoor. Nah, kalau misalnya kita udah pilih misalkan pengennya outdoor, pikirin juga pertama tamu-tamunya. Nah, tamu-tamu kalian tuh nanti banyaknya domisili mana? Domisili Bandung kah atau domisili luar Bandung? Karena kadang kalau misalkan domisili Bandung, kadang-kadang tamu-tamu tuh nggak kepengen yang terlalu jauh. Kayak yang ke Pine Hill, kayak gitu-gitu mereka agak berat kadang gitu. Tapi kalau misalkan memang tamunya mostly orang luar gitu, jadi biasanya sih kliennya juga kebetulan bukan biasanya orang luar Bandung. Jadi mereka datang ke sini sama tamu-tamunya, mungkin mereka inapkan tamu-tamunya di satu penginapan, biasanya nanti akan diatur arrange untuk transportnya. Misalkan shuttle kayak gitu-gitu, jadi tamu sendiri juga nggak ngerasa direpotkan ketika untuk masalah perjalanan ke Pine Hill. Karena kan misalkan kayak Pine Hill aja kan itu kita bilangnya Maribaya ya, Maribaya kan di luar Bandung biasanya 1 sampai 1,5 jam dari Bandung lagi. Kadang kalau buat orang Bandung, aduh males ya, jauh-jauh amat sih gitu. Nah, kadang ya itu ngaruh. Nah, tapi kalau misalkan orang kita lihat lagi juga sih tamunya tadi domisili mana pertama, kedua juga jumlah pax-nya gitu. Karena misalkan kalau kita mau anggap aja kita full site wedding yuk kita sebutnya kan outdoor ya sebetulnya salah satu branch-nya dari outdoor wedding. Poolside sendiri untuk di beberapa hotel Bandung banyak yang kita pakai juga untuk outdoor, tapi mereka punya kapasitas. Jadi kalau misalkan kamu pengen datangin tamu nih sekitaran 1.000 orang, nah kita juga kan nggak akan tetap bisa pakai di poolside hotel, gitu. Karena mereka rata-rata commonly-nya sekitar 400 sampai 600-an. Itu udah mentok sih kadang-kadang gitu. That's why kita juga akan lihat lagi nanti dari biasanya sih kalau udah ngobrol sama kita akan kasih suggestion sih, oh kamu biasanya butuhnya ini, oke kita larinya mungkin ada pilihannya ini. Gitu, misalnya bisa ke Bumi Sangkuriang, bisa ke Maxis, atau tadi kayak ke Pine Hill, atau Gedong Putih, nah, itu banyak banget sih. Jadi biasanya kita akan lihat lagi juga mereka butuhnya apa. Nah dari sana baru kita akan pilih venue. Nah pilih venue itu penting sih. Banyak mungkin rumah yang punya garden juga atau misalkan memang cuma punya tanah kosong aja kayak gitu. Nah tapi kadang kalau dari kita sih selalu saja punya tempat, kita pilih venue tuh memang yang ready untuk misalkan contoh dapurnya, toilet terutama. Toilet juga kan kadang namanya tamu apalagi kalau kita udah handle berapa ratus orang, pasti kan mereka juga ada kebutuhan untuk belakang sih. Kenyamanan. Nah, misalkan kenyamanan. Dan jangan sampai kan nanti datang, keren ya, tapi ternyata toiletnya nggak enak gitu. Selalu netizen tuh ada loh omongan kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kadang kita harus perhatiin juga. Terus tanah terutama sih. Tanah kita harus perhatiin tanahnya. Tanah kayak kalau misalkan sebelum seharinya itu kita hujan, kadang tanah tuh akan becek.
Nah, Iya. mungkin ada baiknya juga kalau kita ngelakuin survei dulu. Kalau misalkan memang kita mau datang pilih tempat yang memang belum kita kenal, gitu. Ya. Jadi kita juga tahu tekstur tanah gimana dan lain-lain. Karena kalau misalkan memang potensi beceknya besar, kita harus punya planning untuk kayak flooringnya, tenda dan lain-lain. Masih bisa Itu pasti diakalin, kan? bisa dong. Itu bagian Nerisa kan biasanya. tapi tapi semuanya bisa diakalin kok, pasti selalu seperti itu sih. Nah, tapi selain tadi kita bilang tanah, udah gitu tadi sih, tanah, tempat berteduh itu harus ada yang pasti, karena kita mau rainy ataupun gak rainy, the show must go on kan istilahnya. Mau bagaimanapun caranya, nanti ketika mau ada kita berubah plan dan lain-lain, ya kita harus punya tempat untuk ngelakuin semua yang udah kita planningin sih, intinya seperti itu sih, gitu. Jadi pertama venue tadi kita harus pilih yang benar. Kedua, pilih dulu yaitu WO dan dekornya dong. Yang pasti, karena dari kita berdua juga, kita biasanya saya sama Nerisa biasanya banyak ngasih masukan juga sih. Misalkan, kalau kita di venue-nya ini bagusnya gimana, bagusnya gini. Apalagi kalau misalnya setelah kita dengar juga kan ya, Ner ya, klien pengennya ada apa nih, klien pengennya gimana dan lain-lain. Iya, betul gitu. Nanti dari kita yang biasanya mungkin udah punya pengalaman di sana, kita pasti nanti bisa kasih suggestion, ini bagusnya nanti misalnya pelaminannya di sini deh, kita bikin area entrance-nya di sini dan lain-lain. Nah, itu sih biasanya sih yang harus kita perhatiin ya kalau misalnya kita mau outdoor wedding. Oke. Nah, ada yang ditambahin nggak, Ner? Aku udah oke sih. Tapi cuman aku ingat ini nih, kita juga nambahin sedikit sih kok. Kalau tadi tentang pemilihan venue ya kok ya. Kalau serunya di outdoor wedding ya, apalagi di Bandung, kok kliennya banyak pilihan venue apa. Iya, betul. Venue-nya banyak sih kalau di kita. Nah, kok kebalik kok itu kok kameranya. Sorry, tekan kali ya. Iya, kalau misalkan itu banyak ya, tergantung nanti mau. Nah, ada yang pengen lebih homey, biasanya kita cari venue yang bentuknya taman gitu ya, kayak di Tis, yang garden gitu, hijau semuanya. Ada yang pengen gitu. Ada juga dari tahun lalu ya, di sekitar Januari gitu, dan mereka wedding di Pine Hill, membawa semua keluarganya, semua dari India, bukan dari Singapura lagi gitu ya, lebih jauh sedikit, dari India datang karena suka banget sama venue-nya gitu. Nggak bisa ditemukan gitu di India gitu dengan venue sebagus itu gitu. Lalu Ko Aji, sebentar ya teman-teman. Problem connection. Wah, keluar. Oke deh, kita invite lagi ya Ko Ajinya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya juga boleh ya. Tanya-tanya di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa bantu jawab. Oke. Sebentar ya, kita sambil tunggu dari Pride-nya. Kita sambil jawabin ya pertanyaan. Ada pertanyaan nih dari, rekomendasinya bulan apa nih? Apa yang relatif aman? Oke. Kalau dari cuaca sih biasanya kita kalau merekomendasikan cuaca yang lebih cerah itu biasanya mulai sekitar bulan 5. Jadi bulan 5, bulan 6, bulan 7, 8, 9 gitu. Biasanya kalau dilihat dari tahun ke tahun itu bulan 10 bulan 10 akhir udah mulai agak-agak rintik-rintik hujan, tapi memang beda-beda sih ya tiap tahun gitu. Kadang baru mulai hujan bulan November,
Oke, sorry. Ada telepon tiba-tiba dari Jakarta, nggak tahu siapa. Kepotong. Yuk. Ya kok, itu jadi tadi balik lagi ya ke venue-venue, pemilihan venue itu tergantung juga dari cara suasana yang diimpikan. Ada yang di taman, ada yang di hutan pinus, Ya. yang di poolside, yang kayak Koko bilang tadi. Somehow kalau wedding di poolside itu, aku merasa ya kayak lagi wedding di Bali gitu kok. Karena ada biasanya poolside itu ada pohon kelapa, ada suasananya gitulah kayak Bali gitu. Ada salah Ya. satu venue bagus juga di Bandung tuh, Hotel Sheraton. Kayaknya pernah juga deh bareng Koko yang Kasmanto aja. Sering kalau salah berapa kali. Apa dari pas lagi siang sama malam tuh bener-bener beda banget ininya apa view-nya gitu, karena pas lagi udah malam tuh kayak lagi itu aja pool party di Bali gitu, banyak apa memang pemilihan venue itu ditentukan juga sih menurut aku dari apa suasananya gitu. Jadi di sana seperti apa tuh kita harus datengin dan satu-satu gitu. Orang Jakarta gitu, venue-nya bingung nih mau venue-nya apa, itu kalian harus survei ya kok ya, karena kayak cari venue tuh kayak cari jodoh gitu kok. Bener. Emang kita sebaiknya sih ngerasain juga sih suasana. Kalau bisa datang survei dulu kan, ngerasain pas lagi sore di sana kayak gimana, pas lagi malam di sana kayak gimana. Baru nanti kebayangkan dream wedding-nya tuh pengen dibawa kayak gimana nih nantinya. Baru nanti kan diobrolin ke kita. Oke, kita execute-nya akan seperti gimana. Nah, itu sih memang sebaiknya seperti yang Nerissa bilang. Datang dulu, alamin dulu suasananya seperti apa, baru kita decide. Betul. Jadi cocok-cocokan ya kok ya? Cocok banget sih, harus cocok-cocokan banget itu mah. Mungkin yang satu yang tempatnya di Bandung itu adalah pantai ya kok ya. Kalau di Bandung ada pantai itu bakal seru banget. Wah, udah semua kayaknya Bali kayaknya mungkin maaf ya Bali ya. Mungkin nggak laku. Tapi kita bisa juga dekor dan WO-nya di Bali ya kok ya. Sanggup. Selalu siap. Mau dibawa kemana juga kita siap kok. Oke, terus ini aku mau tanya ini pengalaman prepare outdoor wedding paling memorable menurut Ko Aji. Memorable ya. Mungkin ya tadi ya yang gue bilang di kita waktu itu pernah di KBP di Kota Baru Parahyangan. Itu Desember tahun lalu. Iya. Nah, itu kita memang kliennya klien orang Indonesia, tapi mereka memang berdua tuh live-nya sih di Singapura dua-duanya. Nah, mereka datang ke sini kalau nggak salah sekitaran 300-an packs gitu, pokoknya lumayan banyak meja ya waktu itu nggak salah, dan semuanya pengen sitting. Nah, kemarin mereka milih venue tuh di The Hive KBP, Kota Baru Parahyangan, itu di Padalarang. Itu tempat bener-bener ya kita bilang oke lah, bagus. Ada ruang kacanya untuk area indoor, dan itu memang diperuntukkan kebetulan sama mereka untuk orang-orang yang sudah lebih berumur ya. Jadi biar nggak kena angin dan lain-lain, mereka nyaman. Tapi yang nggak nyangkanya sih, itu waktu itu mungkin lagi musim banyaknya laron. Nah, kalau teman-teman nggak tahu laron, googling ya laron itu apa. Nah, itu laron, bener-bener laron di mana-mana, sepenuh satu venue semuanya. Karena namanya juga kan taman. Itu bener-bener laron, aduh banyak banget, kita sampai bingung juga harus diapain. Kita sampai mainin lampunya kadang matiin, kadang nyalain, biar bener-bener laronnya juga pindah-pindah gitu. Dan untungnya sih makin lama makin malam sayap-sayap laronnya tuh mereka pada putus gitu, jadi udah nggak banyak lagi yang terbang. Nah, selain itu ada satu faktor juga sih yang nggak keduga sih waktu itu ya, walaupun kita udah planningin baik-baik ya Ner ya, namanya juga musibah. Ternyata ada salah satu bridging antara ruang kaca sampai ke tendanya itu ada yang nggak istilahnya patah sih kita bilang, karena hujan yang terlalu lebat. Waktu itu memang hujannya sangat deras waktu itu. Gede banget. Iya, gede banget ya, sampai kita harus mikirin caranya gimana nih
tiba-tiba ngedadak waktu itu sekitaran jam udah mau acara kalau saya ingat saya jam 6. Jam 6 kita udah mulai mau go acara, tiba-tiba kita harus postpone karena hujannya besar banget. Udah kayak gitu. Ya itu tadi ada bridging area dari ruang kaca sampai ke area tenda luar. Itu istilahnya ya tendanya bridgingnya agak rubuh, jadi istilah tamu-tamu yang mau lewat sana nggak ada bridgingan lagi. Sampai kita harus mikirin caranya gimana nih, tiba-tiba ngedadak manggil orang lagi untuk masangin bridgingnya. Terus ya kalau dari kita sendiri sih udah planning juga ya, kita udah siapin plan apa ya waktu itu, payung kita udah cukup banyak. Jadi waktu itu WOO jadi ojek payung kebetulan. Jadi orang-orang yang dari entrance dari ruang kaca mau ke area mereka duduk gitu, yang di area luar terpaksa sama kita harus dipayungin satu-satu sampai mereka bisa nyaman duduk gitu. Ya, enaknya lagi kebetulan untuk tenda yang besarnya sih, untuk yang orang sittingnya sih itu udah nyaman banget semuanya. Tamu-tamu juga udah oke gitu. Cuman pengalaman itu sih pertama kalinya handle wedding, laronnya banyak banget diserang gitu. Karena sebelumnya nggak pernah sih kita handle outdoor wedding diserang laron kayak gitu, nggak pernah ada. Gitu. Iya, itu yang Itu memorable banget sih, luar biasa. bener-bener apa ya, maksudnya kita gitu sebagai WO atau sebagai dekor gitu kan, bener-bener standby di hari H tuh kita ada tantangan apa segala macam, kita harus mengambil keputusan dengan segera dan keputusan yang benar gitu ya kok ya, karena hal-hal yang tidak direncanakan tuh bisa aja terjadi gitu kan. Semuanya kan baik, dengan sepenuh hati lah, aku percaya semuanya siapin dengan yang baik untuk satu hari itu. Tapi kan di hari H ada hal kendala atau tantangan terjadi, itu sebenarnya ya hal yang biasa. Cuman kan tetap kita harus punya respon yang benar gitu ya kok ya. Yang aku suka dari Pride itu yang aku suka itu kalian tuh orang hardworking gitu ya. Khususnya di hari H tuh sangat sangat bisa diajak kerjasama gitu, sama dekor, sama apa gitu. Semua anak-anak Pride itu inisiatifnya tinggi gitu kok, bukan pokok. Thank you ya. Tinggi gitu. Lalu kalau misalkan kayak kemarin gitu kan, aku sih nggak datang ya ke weddingnya, aku ada di wedding yang satu lagi. Cuman ada partnerku cerita gitu kan, wah itu kok Aji luar biasa sama tim Pride. Laron datang, terus ada bridging yang jatuh sampai harus bener-bener kan difotoin ya kok ya sama teman aku. Basah semuanya sampai udah di bagian situ kan ada genangan air kan kok, sampai udah kayak bener-bener gitu. Tapi itu maksudnya dari hal yang kecil itu kan matters banget gitu kok, maksudnya kualitas pelayanan itu kelihatan banget, apalagi di hari H kenyamanan para keluarga segala macam kan harus dipenuhi ya kok ya. Itu yang aku salut sih dari Pride, itu bener-bener dalam situasi nggak enak sekalipun yang terjadi, kalian tuh tetap ada, tetap mudah dicari dan saling tektokan apa tuh tektokan bahasa tektokannya tuh enak TikTok banget. Zaman sekarang mah TikTok bukan tektok. Bernya tuh enak banget gitu. Memang maksudnya di sini mungkin ada pengantin gitu melihat, maksudnya bukan hanya koordinasi ini apa segala macam gitu kan, tapi memang pengalaman tuh berbicara ya kok ya, maksudnya pengalaman kesusahan yang pernah kita alamin gitu, itu nggak bisa digantikan gitu ya. Kalau memilih sesuatu gitu kan harus berdasarkan juga maksudnya pengalaman gimana gitu. Ya kadang-kadang kalau kita nggak ngalamin memang kita nggak tahu juga kan ya Nereh, apa sih ternyata yang bisa kejadian gitu kan. Kayak siapa sih yang pernah nyangka gitu, udah kita bikin konstruksi yang bagus, ternyata ada aja gitu kan yang tiba-tiba kayak tadi bridging rubuh gitu kan, atau misalnya tiba-tiba
tanahnya becek semuanya kan, jadinya kan orang juga kan nggak akan mau berdiri di sana kalau misalkan memang tanahnya becek, walaupun memang sudah ketudungan ya, maksud apa ketudungan, udah kelindungi gitu kan sama tenda dan lain-lain gitu. Ya istilahnya sih memang kalau udah ngalamin baru kita bisa tahu sih, oh iya ya ternyata ini bisa kejadian juga gitu, walaupun kita ternyata udah prepare dari awal gitu, sampai mau gimana, contoh misalkan kita udah planningin sampai pakai pawang aja misalkan, walaupun kita nggak pernah tahu ya pawang ampuhnya kayak gimana gitu kan, tapi ya ternyata kalau misalkan memang udah kejadian hujan ya kita kan harus tahu kita harus ngapain gitu. Karena klien udah bayar kita, memang mereka pengen acara mereka tuh tetap nyaman, mereka pengen beres acaranya sukses, mereka memorable. Itu sih yang memang harus kita apa ya, istilah serve ke mereka sih ya, kita perhatiin sih gitu. Dan kadang namanya orang udah di apa ya, di hari besar mereka tiba-tiba ngalami musibah, kadang orang juga kan kalut, mungkin ngeheng, nggak kepikiran dan lain-lain. Nah itu memang gunanya kita ada di sana, fungsinya kita ada di sana tuh untuk ngebantu mereka untuk apa istilahnya ya, fulfill itu semua lah, biar semuanya tuh tetap bisa lancar gitu. Kok aku penasaran nih, tadi kan kok ngomong nih tentang pawang ya. Menurut Pride nih, kalau ada klien mau pakai pawang, apa banyak juga sih yang bertanya-tanya ya, apa klien itu pakai pawang tuh bakal benar-benar manjur nggak sih? Oke, pawang tuh tricky sebetulnya. Jadi kita nggak pernah tahu kan, mereka ngomong sih mereka punya ilmu, mereka punya sesuatu untuk coba menahan hujan gitu. Tapi walaupun kita nggak pernah tahu kan, karena itu nggak kasat mata dan kita nggak pernah tahu cara apa yang mereka lakukan gitu. Basisnya lagi dari kepercayaan kan, dari faith-nya kita, apakah mereka benar bisa apa ya, nahan hujannya atau enggak gitu. Walaupun pengalaman kita so far sih kalau kita bilang 50-50, enggak 50-50 sih, mungkin 60-40 sih. Tetaplah ada chance lebih bagus walaupun cuma 10% gitu. Karena pengalaman kita gitu, ada yang tetap hujan, ada juga yang nggak hujan sih memang. Waktu itu tiba-tiba dari jam 4 sore udah ada apa ya, mendung, tiba-tiba mau jam 5-6 sorenya hilang, ketiup angin semua. Ada pernah kayak gitu. Ada juga yang cerah sampai 6-10 tiba-tiba hujan. Itu pernah. Pernah kayak gitu. Nggak bisa ngomong gitu. Cuman satu hal sih, kalau memang kita mau pakai pawang atau nggak pakai pawang, balik lagi percaya. Ada orang juga yang bilang mau doa dan lain-lain ataupun mau puasa, yaitu semua orang punya cara yang berbeda gitu. Cuman kalau memang dari kita sih, kita sih biasanya mungkin suggest, walaupun kita nggak tahu, nggak bisa pegang ya keampuhannya, at least ada yang bisa bantu nolong untuk make sure everything lebih goes right gitu istilahnya sih, walaupun kita nggak tahu juga hasilnya gimana dan nggak ada money guaranteed ya kalau karena semuanya bayar di muka. Kalau hujan ya udah kita relakan gitu, karena mungkin menurut pawangnya sendiri kadang-kadang pawangnya cuma bilang apa ya, ya Tuhan mengendakinya seperti itu, ya sudah mau gimana lagi gitu kan gitu. Cuman balik lagi ya teman, balik lagi sih yang satu hal, mau ada pawang ataupun nggak ada pawang, dari kita, dari mungkin dari WO sama mungkin dari dekor, kita harus tetap profesional sih. Tenda tetap harus kita ada, maupun ada pawang ataupun nggak ada pawang, at least kita harus prepare untuk worst case ya. Pasti kita akan minta tenda harus ada, terus mungkin flooring dan lain-lain, semua hal yang esensial harus kita cover dulu. Syukur-syukur kalau memang misalkan dari yang pihak di atas mengendaki itu nggak hujan, ya itu akan lebih nyaman. Tapi kalau misalkan sampai amit-amit, ya seperti yang saya bilang, kita nggak mungkin bisa postpone acara tiba-tiba kan di hari H. Nah, that's why semua harus berlangsung dengan seadanya gitu. Dan yang pasti dari WO, dari kita semua dukung doa ya kok ya, supaya harus karena kalau hujan kitanya juga capek, repot. Ya kalau dari Elior sih kok banyak juga sih yang nanya gitu kan, Mbak. Rata-rata semua pada nanya gimana kalau misalkan kalau hujan gitu, kalau nggak pakai pawang atau gimana gitu kan. Kalau dari sih selalu karena kembali lagi ya, kembali ke orang masing-masing gitu. Jadi
kepercayaan masing-masing seperti apa gitu kok. Tapi kalau dari apapun yang mereka putuskan, karena kita udah dari awal udah prepare gitu ya. Kalau worst case-nya hujannya deras atau enggak atau gimana, kita akan kasih plan B apa segala macem. Jadi sebenarnya untuk si klien-klien tuh sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Cuman ya memang naluri mah pasti khawatir ya kalau di outdoor. Tapi ternyata Pasti ada. waktu itu ada cerita kok pas lagi Gedung Putih. Waktu itu ada yang kelar akad jam 3:30. Nah, akad jam 4, dia tuh hujan gede dari jam 1. Pas banget, kita udah, aduh, sama Mas Wara, Ko Ari, semua yang orang-orang Gedung Putih, kita udah berdoa, Tuhan tolong supaya bisa tetap di outdoor gitu, karena si acara akadnya di outdoor kan. Dan bener itu kok, 3:30 acara mulai, 3:45 waktu pengantin masuk, itu berhenti, bener-bener berhenti kok. Banyak berkat itu ya berarti. Banget gitu. Bahkan setelah acara akadnya selesai, itu hujan lagi kok. sampai acara resepsi mau mulai. Jadi acara resepsi mau mulai dan entrance, cerah lagi. Benar-benar memang istilahnya pengantin harus siap dengan resiko apapun. Cuman jangan khawatir karena kita mau udah nyiapin plan-plan jadi semuanya bisa ditangani dengan yang penting. Kita tetap happy. Kalau misalnya pengantin happy, tamu-tamu ngeliat pengantin happy juga, mau hujan, mau badai, amit badai ya. Tapi suasananya tetap cair ya kok ya, kalau pengantinnya tersenyum, tetap smile gitu. Betul. Itu sih, itu kalau tiap kali kita punya klien untuk outdoor, kita pasti selalu udah, apa istilahnya sih, udah ngomong dari awal. Siap mental, itu harus gitu. Dan istilahnya jangan sampai kamunya nyesel gitu kalau misalkan memang ternyata nggak berjalan, ya mungkin karena Tuhan mengendaki jadi hujan dan lain-lain, ya pengantinnya jadi down, jadi bad mood dan lain-lain. Semuanya mau di indoor, mau di outdoor, keberlangsungannya sukses atau enggaknya itu balik lagi dari pengantinnya sih. Karena mood maker di acara itu pasti pengantinnya happy, pengantinnya istilahnya apa ya, selalu senyum, pasti akan ngaruh ke semuanya, nanti dari bridesmaid-nya, dari groomsmen-nya, keluarga, teman-teman, tamu, semua akan ngerasa tetap nggak ada masalah nih walaupun hujan ataupun badai dan lain-lain gitu. As long pengantinnya happy, semuanya pasti akan kita bilang sukses karena semua tamu-tamu kita pernah punya pengantin waktu itu di Hilton poolside. Hujan, benar-benar hujan sampai pelaminan nggak bisa kita pakai sama sekali gitu. Tapi karena kita ada terbuka, betul. Jadi kita waktu itu pakai plan B-nya waktu itu untuk acara wedding dance, wedding kiss dan lain-lain, kita ada di suatu spot tertentu yang berbeda dari plan A-nya. Kita lakuin tetap berlangsung lancar. Kita lihat ketika pengantinnya posting di Instagram foto mereka, ada komen temennya yang bilang, kalian happy banget ya gitu, luar biasa, benar-benar sukses, even those heavy rain doesn't disturb you. Nah itu ya, tamu-tamu ngerasa kalau pengantinnya memang happy, ya itu udah pasti semuanya juga ngerasa semuanya lancar, nggak ada hassle, nggak ada tantangan, nggak ada gangguan. Itu sih yang paling penting sih. Makanya untuk calon-calon pengantin semua juga, please kalau kalian mau outdoor, terima apapun yang akan terjadi di hari H, at least siapin mentalnya, selalu senyum, happy, jamin semuanya juga akan lancar. Teman-teman juga tamu-tamu kalian juga akan senang kok, udah pasti. Acara itu akan memorable, mau apapun hujan atau badai datang, acara itu akan tetap memorable ya. Betul, harus, itu tugas kita kan, Er. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang pengantin yang bingung nih kok dipostpone ke akhir tahun. Itu sebenarnya semuanya kok ya. Kalau dari kita sendiri sebetulnya banyak banget juga yang bilang, kok kalau tadi juga saya ada baca yang nanya, bagusnya bulan apa sih kalau outdoor gitu kan. Walaupun tadi kan sebetulnya kalau kita tahu bulan musim hujan dan musim kemarau kapan gitu. Tapi
kalau makin sepengalaman kita ya berapa tahun terakhir ini, mungkin karena efek global warming juga, cuaca tuh udah nggak bisa kita duga sih sekarang. Mau bulan berber atau mulai di awal tahun, potensi hujan tuh ada. Kemarin aja kan kayak di Jakarta Januari dan lain-lain, kita juga di Bandung kebetulan ngalamin hujan gede juga kan sebetulnya. Ya. Supposed to be kan harusnya udah mulai arah-arahnya nggak ke arah hujan sebetulnya. Tapi mau nggak mau kan istilahnya mau kapanpun bulannya, mau outdoor mau indoor, kita pasti harus punya plannya dulu sih. Terutama kalau outdoor, ya tadi kayak seperti yang saya bilang, mau bulan kapanpun pasti harus kita siap dengan plan B-nya, plan C-nya, plan D-nya, tenda, flooring dan lain-lain itu harus ada semua sih. Gitu. Jadi nggak usah worry sih, mau bulan kapanpun outdoor, yuk kita maju. Yuk kita maju, kita mah siap ya kok ya. Oh siap, mau dibawa bulan kapanpun juga siap. Pak Haji, thank you banget nih. Waktu harus Sama-sama Ner, thank you juga loh udah diajak ngobrol. Lagi nggak ada kerjaan kayak gini. faedah ya kok. Selalu amin, semoga aja berfaedah buat semua yang nontonin semuanya. Intinya jangan takut sih mau outdoor atau mau indoor, cari dari diri sendiri pengen yang mana. Walaupun mau nyari yang outdoor, yuk pasti kita bantuin kok, nggak usah takut. Siap. Gitu. Kita pasti share semua pengalaman kita yang udah ya kok ya, supaya Pasti kita dapat insight juga. Banyak lah ngobrol-ngobrol sama vendor-vendor gitu, biar kita juga nggak pusing gitu ya. Biar pengantin juga nggak stres sendiri gitu ya kok, harus share. Iya, karena kadang pasti kita punya jawabannya sih. Kita udah ngalamin banyak pengalaman ya. Pasti kita tahu kan cara nanggulanginnya seperti apa sih. Nah itu yang perlu. Jangan jadi makanya kalau misalkan kadang jadi calon pengantin namanya juga menikah kan pertama kali nih. Nah, yuk cari tahu yang banyak, ngobrol sama vendor-vendor, ngobrol sama kita, sama WO, sama dekor yang memang mungkin banyak juga kita ngalamin apa aja sih hasilnya, apa aja sih tantangannya. Nah, dari sana pasti nanti ada insight-insight tertentu sih yang memang bisa ada masukan, oh kita harus prepare ini, sehingga semuanya di hari H tuh tetap semuanya enak dan lancar. Itu udah pasti. Mantap kok. Koko, thank you banget ya. Thank you ya Ner ya. Lancar-lancar ya semuanya ya. Iya, sampai kapan? Gue udah nggak sabar nih main kerja lagi sama lu. Pengen cewetin kalian lagi. Kita kan suka ngobrol bareng juga ya, seru-seruan ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Dadah semua ya. Bye. Bye-bye. Ya, oke teman-teman. Itulah bincang-bincang kita hari ini. Semoga berfaedah ya buat teman-teman semua yang udah dengar. Mungkin ada pertanyaan atau pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Mungkin kita akan berusaha jawab ya di edisi Elior Talk selanjutnya. Jadi tungguin kita. Nanti kita akan kasih pengumuman. Minggu depan kita akan ada Elior Talk-nya hari apa dan jam berapa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa bahagia. Selamat menunaikan ibadah puasa juga buat semua teman-teman yang menjalankannya. Terima kasih. Bye.